Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah Masjid Ad-Dinul Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat yang agung lagi mulia, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik, petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Khususnya pada saat ini Allah mudahkan kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardhu maghrib berjamaah. Kemudian kita memperpanjang i'tikaf kita di rumah Allah yang mulia ini untuk mendengarkan kajian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan duduknya kita dan hadirnya kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita menyambung kajian kita di dalam kitab Majalis Ahadits Fadail Al-A'mal, dan pada malam hari ini kita akan menyambung tema Majalis Ahadits Fadail Al-Iman, majelis hadis-hadis tentang fadilah-fadilah iman. Qala al-muallif al-majlisul khamis, majlis yang kelima, daruratu iqtirani tauhid bil amal. Daruratu iqtirani tauhid bil amal, pentingnya bagi seorang hamba menyandingkan tauhid dengan amal, atau dalam bahasa lain, wajib hukumnya bagi setiap hamba yang bertauhid untuk menyandingkan tauhid itu dengan amal saleh. Karena amal saleh itu adalah buah dari tauhid, buah dari akidah dan keyakinan seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, semuanya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat atau syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah kesaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka makna dari kesaksian yang kedua ini adalah menjalankan amal saleh sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjalankan amal saleh. Jadi tidaklah cukup seseorang hanya mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa ia menyandingkan kalimat tersebut dengan amal saleh atau amal kebaikan yang telah diperintahkan oleh agama, yaitu oleh Allah dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa seorang laki-laki pernah berkata. Ya, seorang laki-laki pernah berkata. Para pensyarah hadis ini menjelaskan bahwa walaupun di dalam lafaz hadis ini diucapkan rajulan dalam bentuk nakirah, bahwa seorang laki-laki, seolah-olah laki-laki ini tidak diketahui orangnya, maka para perawi hadis menjelaskan bahwa laki-laki yang dimaksud itu adalah perawi hadis itu sendiri. Ya, perawi hadis itu sendiri. Itu siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi kisahnya Sidin mengisahkan tentang diri Sidin, ya. Sidin mengisahkan tentang diri Sidin, tapi dengan lafaz rajulan, ya, seorang laki-laki, ya. Jadi seolah-olah laki-laki yang bertanya ini adalah bukan orang yang meriwayatkan hadis ini. Anna rajulan qala, bahwa seorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Satu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Faqala al-qaumu, maka kaum pun berkata. Kaum di sini maksudnya adalah orang-orang yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Abu Ayyub tidaklah sendiri. Ya, Nabi tidaklah sendiri, namun beliau bersama para sahabat atau bersama kaum muslimin. Faqala al-qaumu, maka orang-orang pun bertanya, malahu, ya. Ungkapan malahu ini maksudnya adalah apa itu? Nah ini, apa itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arabun malahu, kata Nabi, ini adalah sesuatu yang kebutuhan yang sangat mendesak. Arabun ini kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, malahu. Jadi ungkapan malahu di sini dari orang-orang ketika mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Apakah itu? Maka ini adalah merupakan sebuah ungkapan yang mana pertanyaannya adalah merupakan pertanyaan yang sangat penting dan juga sangat mendesak yang harus diketahui oleh setiap orang. Arabun malahu, kata Nabi, ini adalah sesuatu yang sangat mendesak yang harus difahami, diketahui dan diilmui oleh siapapun. Malahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi menjawab, Nabi menegaskan kembali bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat penting sekali. Pertanyaan yang sangat penting sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan Allah akan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat, ya. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan menyambung silatul rahim. Ya. Yang dimaksud dengan silatul rahim di sini adalah apabila hubungan antara kita dengan kerabat kita terputus, maka kitalah yang pertama kali menyambungnya. Nah ini, itu maksudnya silatul rahim.
kalau kita berkunjung ke rumah keluarga kita, ya, tanpa ada sebelumnya masalah antara kita dengan mereka, maka ini disebut dengan kunjungan biasa atau ziarah. Tapi kalau kita mendatangi orang yang sebelumnya telah terputus, ya, hubungan antara kita dengan orang tersebut, ya, maka inilah yang disebut dengan silaturahim. Jadi yang paling utama adalah orang yang terputus, ya, yang orang yang terputus dari kita sebelumnya, ya, antara kita dengan paman misalnya, atau antara kita dengan kai, antara kita dengan kuitan, antara kita dengan pemanakan. Jika sebelumnya bermasalah hubungan kita dengan mereka, maka merekalah yang pertama kali yang harus kita kunjungi. Jadi kunjungan kita ini namanya silaturahim. Nah, adapun ketika tidak ada masalah antara kita dengan orang tersebut, ya, kita tetap berbuat baik sebelumnya dan juga orang pun tetap berbuat baik kepada kita, maka itu tidaklah termasuk dalam istilah silaturahim. Tapi itu adalah ziarah, ya, ziarah. Sama-sama berpahala. Yang satu berpahala, yang satu berpahala. Hanya saja di tempat kita itu dua-duanya diistilahkan dengan istilah yang sama. Ya. Jadi mengunjungi kawan beberapa kali, misalnya sepupu 10 kali, ada sepupu 10 kali. Padahal silaturahim juga. Nah, ini namanya ziarah namanya istilahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalimat ta'budullah la tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung dengan amal saleh. Apa itu? Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Ya, jadi ini adalah amalan-amalan yang utama. Sekalipun amalan itu sangat banyak, bukan hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, silaturahim saja. Amalan sangat banyak. Namun ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah amalan yang utama di dalam Islam. Bahkan diantaranya adalah merupakan fondasi atau tiang dari apa? Agama. Ya, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia menegakkan agama. Nah, ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Darha", biarkanlah ia. Nah, ini apa maksudnya biarkanlah ia? Maksudnya Nabi ini sedang menunggang hewan tunggangan. Ketika Nabi sedang menunggang hewan tunggangan, lalu ada orang yang bertanya kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang menunggang tunggangan. Kamu ditakuni, lalu sidin menghentikan tunggangan sidin. Lah, biasanya tunggangan Nabi ini keledai, ya. Namanya apa namanya? Ada disebutkan dalam hadis itu. Jadi ada ngarannya. Nabi memberikan nama tunggangan Nabi lah. Darha, lepaskanlah ia, ujar Nabi. Maksudnya tunggangan Nabi lah. Artinya biarkan dia berjalan. Qala, maka berkatalah perawi hadis yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, ya, ka'annahu ala rahilatihi, ka'annahu kana ala rahilatihi, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di atas tunggangan sidin. Nah, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Ya. Dalam redaksi lain, riwayat lain juga disebutkan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Mu'adz bin Jabal bersama Nabi di dalam satu tunggangan, ya, dalam satu tunggangan. Apa tunggangannya tadi? Keledai, ya. Wah, berdua lah menunggang. Iya, berdua. Kuat, berarti kuat. Keledai itu kuat, ya. Keledai itu sangat kuat lah.
namunnya keledainya kelapahan, ya maka cukup dikasih istirahat lah. Tapi mau kendaraan kita mau kelapahan, misalnya rusak, apakah misalnya macam-macam di bawahnya, pasok ke bengkel lah. Yaitu kendaraan orang wayah inilah membari kada kendaraan bahari, amunnya pina lambat berjalan, istirahat aja, namanya obatnya. Kada perlu ke bengkel istirahat, itu beri minum, beri makan lah. Kalau ini kada apa itulah. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanan, kata Mu'adz bin Jabal. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru. Dan maka di suatu pagi, ya, di suatu hari aku dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu kami dalam kondisi berjalan, ya, berjalan, ya. Jadi Nabi bersama para sahabat berjalan di dalam sebuah perjalanan lah, itu maksudnya. Faqultu ya Rasulullah, maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku dengan satu amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nah, jadi sama tadi pertanyaannya tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga. Hanya saja yang pertama tadi perawinya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Namun yang kedua ini, ya, ini adalah pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, ya. Kenapa pertanyaannya sama? Kira-kira yang satu sama pertanyaannya, bertakun masalah amalan yang memasukkan ke dalam surga. Yang lainnya juga pertanyaannya sama, satu amalan yang memasukkan ke dalam surga. Karena perawi yang pertama itu tidak hadir, ya. Perawi yang kedua tidak hadir ketika Nabi mengatakan kepada perawi yang pertama. Nah ini, ya. Sehingga pertanyaannya adalah sama. Nah, kalau seandainya pertanyaannya sama, kalau perawi yang kedua ini tahu, ya, tentang pertanyaan perawi yang pertama, tentu dia tidak akan mempertanyakan lagi. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'altani 'an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang besar. Nah, ini perkara yang besar. Kenapa dikatakan perkara besar? Karena di negeri akhirat itu hanya dua tempat kembali, ya. Pilihannya hanya satu di antara dua. Kalau pada surga, neraka. Amun masuk surga berarti dia selamat dari neraka. Amun masuk neraka berarti dia masuk surga lah. Tergantung. Jika dia mendapatkan syafaat atau mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Kalau dia tidak mendapatkan syafaat, ya, naudzubillah min dzalik. Misalnya kafir, orang kafir tidak mendapatkan syafaat, maka dia kekal di dalam api neraka, atau meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu ia akan kekal di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, namun ia adalah mudah, kata Nabi. Artinya perkara besar itu mudah. Mudah bagi siapa? Ala man yassarahu Allahu alaihi, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah atas perkara tersebut. Artinya sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh, untuk melakukan amal-amalan yang menuju kepada surga Allah,
maka selamat sudah dia. Kalau dia mendapatkan taufik. Apa itu taufik? Taufik itu maknanya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaman yassarahullah. Jadi artinya orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit baginya, susah baginya untuk menggapai surga. Makanya penting bagi kita terus menerus berdoa kepada Allah, minta diberikan taufik, minta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa melakukan amal kebajikan. Karena kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa, ya. Bahkan diri kita pun kita tidak memilikinya. Semuanya ini adalah milik Allah. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur kita. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Allahumma wafiqni, Allahumma yassirni, ya Allah berikanlah taufik kepadaku, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku untuk melakukan amal saleh. Wa innahu la yasir, sesungguhnya ia adalah mudah. Jadi mudah. Pada dasarnya jalan menuju surga itu adalah mudah sekali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah ini, ya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah ini, kemudian Nabi menyambung hadis tadi, engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Wa tu'ti zakat, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Jadi ada salah seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta amalan, ya, meminta amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab sesuai dengan rukun Islam. Puasa, menegakkan salat, puasa, menunaikan zakat, berhaji. Itu aja ajar orang Arab pada itu, ya itu aja Nabi. Tidak ada yang kecuali yang lain itu adalah sesuatu yang sifatnya nafilah, sesuatu yang sifatnya sunnah. Nah, jadi yang pokoknya ya, yaitu yang 5 rukun Islam, yang 5 itulah pokoknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya al-majlisus sadis, majelis yang keenam lah. Fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Nah ini hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar memerangi manusia, ya, memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini, faman qala la ilaha illallah, maka sambungannya hadis tadi, maka barang siapa yang ucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni nafsahu wa malahu, maka terpeliharalah jiwa dan hartanya. Ya. Jadi ini hukum secara zahir. Hukum secara zahir. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, secara zahirnya dia beriman atau berislam, ya, berislam. Oleh karenanya ketika ada orang mengucapkan kalimat ini, kalimat syahadatain, secara zahirnya dia adalah seorang muslim. Tidak boleh dia diperangi, tidak boleh dia diambil hartanya, dirampas hartanya secara ganimah dan lain sebagainya. Jadi kehormatannya, hartanya, dan juga darahnya itu terpelihara, terjaga dengan
kalimat tauhid yang ia ucapkan. Inilah keutamaan dari la ilaha illallah. Faqad asama minni nafsahu wa malahu, maka terpeliharalah nafsahu, jiwanya, dan juga hartanya, illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah, kecuali dengan haknya, adapun hisabnya adalah atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya illa bihaqqihi ini kecuali ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang mewajibkan harus ditumpahkan darahnya. Seperti apa? Contohnya membunuh seorang muslim, maka hukumnya dia harus diqisas. Ketika terbukti dia melakukan tindak pidana pembunuhan, maka dia wajib untuk ditegakkan hukum qisas atasnya. Namun yang menegakkan hukum qisas ini adalah penguasa, ya. Jadi tidak perorangan, ya. Kalau misalnya kita melihat ada orang misalnya membunuh orang yang kita cintai, lalu kita balas dendam membunuh juga. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Nah, jadi yang harus menindak pembunuhan, tindak pidana, ya, pembunuhan itu dengan qisas ini adalah penguasa atau pemerintah lewat hukum Islam. Itu pun kalau dia berhukum dengan hukum Islam. Kalau tidak berhukum dengan hukum Islam, makanya Pak, berdosa. Siapa yang berdosa? Penguasanya. Siapa pemerintahnya? Siapa hakimnya? Siapa menteri kehakimannya? Siapa yang membuat undang-undangnya? Mereka semua berdosa. Jadi berapa nyawa yang terbunuh di negeri kita ini tanpa ada pembalasan hukum qisas, ya. Padahal mayoritas kita ini adalah kaum muslimin, maka jelas yang tidak menegakkan hukum tersebut berdosa. Jadi siapa? Kolaborasi, dosanya adalah kolaborasi antara pemerintah dan juga orang yang membuat undang-undang. Makanya berat. Jadi pemerintah ini berat, menjadi DPR itu berat sekali, ya. Jadi kalau mereka itu sadar, ya, orang-orang seperti di atas itu sadar, mereka tidak akan mau berbondong-bondong untuk menduduki jabatan-jabatan seperti itu. Nah, coba bayangkan pian bahari, imam, banyak sekali para ulama salaf dahulu. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa sekali. Zaman dahulu itu pemerintahannya Islam. Hukumnya diterapkan hukum Islam. Hukum Islam. Tapi walaupun demikian, seorang Abu Hanifah, ya, seorang ulama yang terkemuka mazhab Hanafi, ketika diminta secara paksa oleh penguasa agar menjadi hakim, menjadi kada hakun sini. Padahal hukumnya hukum Islam, hukum Islam, hukum syariat semua. Tapi sidin diminta oleh penguasa, bahkan dipaksa, amu kada hakun, kami penjarai kamu, ujar penguasa pada waktu itu, kada hakun sidin. Ada lagi imam, salah seorang ulama salaf juga yang sangat terkemuka, ya, sangat terkenal, lupa ngaran sidin, tapi kalau kita membaca riwayat sidin, riwayat manaqib sidin luar biasa. Itu sama seperti Imam Abu Hanifah juga, dipaksa oleh penguasa untuk menjadi hakim, kada hakun juga sidin, sampai sidin lari, dikejar-kejar oleh penguasa, ya, supaya jadi lari ini bukan bukan menghindari dijadikan hakim tadi, menjadikan hakim tadi lah. Artinya dijadikan jabatan nih, pian nih duduk di sini, nah digaji sekian ribu dinar, kada hakun sidin lah, kada hakun sidin lah. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa kada hakun? Yaitu adalah ijtihad beliau tersebut, ya. Karena amun sudah berada di atas kedudukan, ya, di atas kedudukan, memiliki sebuah jabatan, maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan jiwa, ya, membahayakan jiwa dan juga agama bagi orang yang meyakininya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah gambaran dari ulama salaf yang diberikan kedudukan. Kalau hari ini kan berbondong-bondong, ya, orang mencari kedudukan, nah, hari orang justru lari.
karena betapa besarnya tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu. Karena mereka sangat paham betapa besarnya tanggung jawab tersebut. Karena kalau salah sedikit saja, ya, salah sedikit saja, maka hukumannya adalah neraka sudah. Ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakim itu ada 3 atau 4 kah? Kalau ada 3 atau 4, ya, 2 di neraka, 1 di surga. Artinya kebanyakannya di neraka. Nah, inilah yang membuat ketakutan para ulama salaf terdahulu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisabnya adalah atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka fix dia dihukumi sebagai seorang muslim. Maka seluruh darahnya, seluruh hartanya itu dijaga, jangan sampai diambil dan juga dirampas, apalagi ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, ya. Adapun hisabnya adalah atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia di dalam hatinya dia mengingkari Allah, mengingkari apa yang dia ucapkan, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, dzukira li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi berkata kepada Mu'adz, nah, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk surga. Barang siapa berjumpa dengan Allah. Maksudnya apa berjumpa dengan Allah? Di dunia kah? Atau di akhirat kah? Hah? Di dunia atau di akhirat kah? Pas meninggal dunia. Lah, meninggal dunia. Karena ketika kita meninggal dunia, wafat, maka ruh kita diangkat ke atas. Roh orang yang beriman, maka dia diangkat ke atas menuju kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa waktu kemudian dikembalikan ke bumi kembali. Nah, itu perjalanan orang yang meninggal dunia, bagaimana ruhnya ketika dicabut oleh malakul maut. Nah, ini. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia wafat, ya, wafat meninggal dunia, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Qala, maka kegiranganlah Mu'adz bin Jabal, kesukaan, ya, kesukaan. Qala, maka ia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala ubasyirun nas, bolehkah aku beritahukan kepada orang banyak? Nah, ini kan luar biasa, ya, luar biasa, sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat menggembirakan siapapun yang mendengarkannya. Ala ubasyir bihin nas, kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, bolehkah ulun memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia, kepada orang banyak? Qala la inni akhafu an yattakilu, jangan, Nabi, ya, jangan. Kenapa? Karena aku khawatir orang-orang akan tergantung kepada apa yang kau sampaikan, ya. Artinya orang kada beramal lagi, ya, kalau kada beramal lagi, cukup dengan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga, ya. Ala inni akhafu ayyattakilu, aku khawatir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang akan bergantung kepada apa yang kau ucapkan tadi, sehingga mereka malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang pertama tadi Abu Hurairah, yang kedua Anas bin Malik, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau Ibnu Mas'ud. Qala kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin.
kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah kubah. Ya, kubah di sini maksudnya adalah sebuah kemah yang didirikan berbentuk kubah lah. Jadi ini ketika Nabi pulang dari perjalanan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi mereka mendirikan kemah kubah? Kenapa kira-kira? Karena anak beristirahat. Ya Allah, beristirahat. Maulah dari dari tempat di mana bertempur pulang misalnya menuju Madinah jaraknya sekian ratus kilometer misalnya. Apakah masuk akal Nabi dan juga para sahabat terus berjalan terhenti? Ya, mustahil. Pasti ada lapahnya, pasti ada uyuhnya. Ketika malam biasanya mereka berhenti dan juga mendirikan kemah untuk beristirahat. Atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, ya, atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Apakah kalian rela aja bahasa kitanya, bahwa kalian ini penghuni surga, ya, kalian ini adalah seperempat dari penghuni surga, penghuni surga. Qulna na'am, iya benar wahai Rasulullah, kami ridha. Qala atardawna an takunu thulutha ahli jannah. Lalu Nabi berkata pula, apakah kalian ridha bahwa kalian ini adalah sepertiganya penduduk surga? Maka kami pun menjawab, ya benar wahai Rasulullah, kami ridha. Qala atardawna an takunu syatra ahli jannah. Apakah kalian ridha jika kalian ini, kata Nabi, adalah syatra ahli jannah, setengah, ya, dari penduduk surga. Qulna na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami ridha. Qala walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku sangat berkeinginan sekali, jar Nabi, untuk agar kalian itu adalah setengah dari penduduk surga. Subhanallah. Jadi Nabi sangat berkeinginan, ya. Itulah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, azizun alaihi ma anittum, yang berempati kepada orang-orang yang beriman, kepada kalian, ya. Jadi setiap kesulitan yang dialami oleh umatnya, Nabi pun merasakan. Subhanallah, ya. Jadi empatinya luar biasa. Kalau ada alat pengukur empati, ya, empati jiwa manusia, ini pasti alat ukur itu akan jebol ketika mengukur empatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jadi jebol? Karena nggak bisa diukur bagaimana sifat empatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini. Umatku. Anak meninggal, keganangan umat sidin. Namun kita kira-kira anak mati keganangan Nabi. Jadi subhanallah, luar biasa. Nabiur Rahmah, gelar dari Nabi adalah Nabi yang sangat penyayang. Inilah arju an takunu nisfa ahli jannah. Sungguh aku sangat mengharapkan agar kalian itu adalah setengah dari penduduk surga. Artinya setengah penduduk surga ini adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan yang demikian itu, bahwa surga, ujar Nabi, tidaklah masuk ke dalamnya kecuali jiwa yang muslim, ya, jiwa yang muslim lah. Jiwa yang muslim ini bisa berasal dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bisa berasal dari umat yang terdahulu, baik itu dari kalangan umat Nabi Saleh ataupun umat Nabi Daud, dari kalangan Bani Israel. Ketika dia beriman kepada Allah, maka dia adalah seorang muslim. Dari kalangan Yahudi ataupun kalangan Nasrani, ketika mereka beriman kepada Allah pada masanya, ya, pada masanya, itu pada masa nabi-nabi mereka, maka sungguh mereka adalah orang yang muslim. Ya. Sammakum Ibrahim, ya. Jadi kata Islam itu sendiri adalah berasal dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dialah yang menamakan kalian orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah sebagai seorang muslim lah.
Jadi Muslim itu bukan hanya di zaman umat Nabi Muhammad saja, setelah Nabi Muhammad dan setelahnya saja, tidak. Tapi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mengikuti nabi-nabi mereka, beriman kepada nabi mereka, hanya beribadah kepada Allah, itu mereka disebut dengan seorang Muslim. Jadi umat Nabi Musa Muslim, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, Muslim. Umat Nabi Isa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, maka dia adalah seorang Muslim. Ya. Wadzalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Ya demikian itu karena sesungguhnya surga itu tidaklah bisa memasukinya kecuali jiwa yang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad. Dan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan ahli musyrik, orang-orang yang melakukan kemusyrikan, ya, kalian orang-orang beriman dibandingkan dengan ahli musyrik, ahli syirik, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kecuali seperti asy'aratil bayda fi jildi thawril aswad, seperti bulu putih yang berada di kulit, ya, kulit hewan yang berbulu hitam, ya. Jadi ada hewan berbulu hitam, ada putihnya sedikit. Nah, itu adalah perbandingan orang beriman dengan orang kafir, ya. Au kasya'ratis sauda fi jildi thawril ahmar, atau bagaikan bulu yang hitam di tengah-tengah kulit hewan yang berbulu merah. Nah, jadi hewan yang bulunya merah, maksudnya hewan ternak yang bulunya merah, kemudian di tengah-tengah kemerahan, ya, warna dari bulu hewan tersebut ada hitamnya sedikit. Nah, maka itu adalah orang-orang yang beriman dibandingkan dengan orang-orang yang kafir. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.